Ketemu lagi dengan Kak Shirley dan Kak Ika. Kita ketemu di Sekolah Minggu. Kak Shirley, hari ini cerah sekali ya. Oh iya, hari ini mataharinya terang. Terus Kak Ika denger nggak? Ada suara burung-burung gitu? Oh iya. 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 Tahu nggak tandanya apa? Tandanya apa, Kak? Tandanya kita akan memuji Tuhan. Karena burung-burung itu sudah itu dia juga sudah memuji Tuhan. Oh, oke kalau gitu. Adik-adik juga harus memuji Tuhan ya. Kita mandi dulu. Kalau sudah mandi, ganti baju. Jangan lupa bawa Alkitab dan siapkan hatinya. Siap, Kak Shirley juga sudah siap. Ayo sekarang juga. kita semua berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Nyanyi yang semangat ya adik-adik ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini. Kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami supaya bisa berkonsentrasi dan bersukacita bersama dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kak Shirley itu sangat senang sekali, sangat bersukacita, terutama sangat bersyukur. Loh, Kak Ika juga loh. Oh iya? Kalau Kak Shirley itu, karena Kak Shirley itu selalu diberi kesehatan. Meskipun sekarang kan banyak wabah-wabah, ya kan? Tapi Kak Shirley tetap sehat. Terus Kak Shirley bisa bekerja dengan baik. Wah, kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Kak Shirley. Kalau Kak Ika gimana? Kak Ika juga. Kak Ika bersyukur sekali karena Tuhan selalu berserta Kak Ika. Kasih Tuhan tuh memang manis dan indah. Berarti kasih Tuhan tuh juga akan beserta sama adik-adik. Ayo kita mujikan kasih Yesus manis dan indah. Kita berdiri yang semangat.
Kak Sherly ini tahu hobinya Kak Ika pasti baca buku ya? Betul. Dari mana Kak Sherly bisa tahu? Iya, setiap ketemu Kak Ika tuh selalu bacanya buku. Baca buku apa aja sih, Kak? Oh, macam-macam. Kak Ika baca buku, baca koran, baca majalah. Wah, baca Alkitab nggak? Baca dong. Oh iya, jadi di sini nggak boleh malas baca Alkitab. Kita akan mendengarkan firman, kita siapkan Alkitabnya. Kita pujikan Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nyanyi lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita semuanya. Berbuah, 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 lagi. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita persiapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau temani kami sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Kami juga berdoa untuk guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mendapat berkat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini Kak Brian. Akulah Batman, sang penyelamat. Hahaha. Loh, Kak Brian ngapain berubah jadi Batman? Loh, kamu nggak tahu ya? Anak Tuhan itu harus berubah. Harus berubah, makanya nih aku berubah jadi Batman. Lihat nih. Wah, kok seru anak Tuhan harus berubah. Kalau gitu aku juga mau Kak, aku mau jadi Wonder Woman. Ya. Ngomong-ngomong Kak Brian tahu dari mana kita anak Tuhan harus berubah? Aku tahu dari cerita Alkitab. Nah, dulu ada orang namanya Yohanes. Dia sering dipanggil sama orang-orang Yohanes Pembaptis. Lihat nih. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tuh kan, kita disuruh bertobat. Nah, kalau kita bertobat itu artinya kita harus berubah. Nih. Berubah. Tuh. Wah, keren sih Kak Brian. Tapi masa sih maksudnya berubah? Kita disuruh jadi Batman, disuruh jadi Wonder Woman. Coba deh, kita lihat lagi Kak, kita lihat lagi. Si Yohanes Pembaptis tuh bilang apa ya? Oke. Coba kita perhatikan lagi. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Tuh Kak Brian, maksudnya anak-anak Tuhan itu disuruh bertobat, artinya yang berubah itu sikapnya, bukan bajunya.
Kalau baju, aku juga mau berubah jadi Wonder Woman. Tapi Tuhan maunya yang berubah itu sikap kita. Oh, gitu ya. Ya udah deh kalau gitu, aku ganti baju dulu deh. Dadah. Dadah. Adik-adik, tahu nggak tentang Yohanes Pembaptis yang tadi dibilang sama Kak Brian? Siapa yang tahu? Iya, Yohanes Pembaptis itu sepupunya Tuhan Yesus. Waktu itu dia hidup waktu bangsa Yahudi lagi dijajah sama bangsa Romawi. Dijajah itu artinya mereka diperbudak. Jadi kayak disuruh-suruh, disuruh kerja, pokoknya hidupnya nggak enak. Nah, waktu itu mereka menunggu-nunggu berkat Tuhan. Tapi pemimpin rohani waktu itu nggak jadi teladan buat mereka. Jadi mereka itu hidupnya nggak enak, hidupnya susah, sampai lama. Kemudian Yohanes Pembaptis datang. Nah, Yohanes Pembaptis ini tinggalnya di padang gurun. Waktu itu Yohanes Pembaptis sering cerita tentang firman Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis ajak bangsa Yahudi untuk bertobat. Tadi siapa yang tahu bertobat artinya apa? Ya, jadi Yohanes Pembaptis bilang kalau keselamatan hanya dari Tuhan. Dan kita harus, yang pertama kita harus percaya, kemudian kita harus mengaku. Nah, mengaku ini dengan cara dibaptis. Setelah itu kita bertobat. Bertobat artinya kita berubah dari yang dulunya jahat, terus kita jadi berbuat baik. Ayo, tadi yang pertama kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah mati buat Kak Silvi, buat adik-adik di rumah. Nah, kita mau percaya sama keselamatan dari Tuhan Yesus. Terus kita dibaptis, artinya kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Terus kita bertobat, kita mau jadi anak-anak yang baik. Nah, kalau misalnya nih papa mama kita dari dulu Kristen, tapi bukan berarti kita otomatis diselamatkan. Kita tetap harus percaya dan berbuat baik. Sebagai bukti bahwa kita bersyukur atas penyelamatan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang ini kan kita sering di rumah. Pasti bosen ya adik-adik ya. Di rumah aja, nggak bisa ke mall. Terus kita berbuat baiknya ngapain ya? Ayo adik-adik di rumah, kita berbuat baiknya ngapain? Siapa yang di sini mama papanya kadang-kadang pesen GoFood? Nah, mungkin adik-adik lihat nih, oh bapak-bapak GoFood nganterin makanan buat adik-adik, panas-panasan. Nah, kalau di rumah ada air, bisa dikasih tuh ke bapak-bapak GoFood. Atau siapa di sini yang ketemu temennya? Wah, jarang ya, karena kita sudah jarang keluar. Tapi kita bisa telepon temen, kita bisa video call sama teman, kita bisa tanya kabarnya. Mungkin ada teman yang sakit, kalau sakit kita ngapain? Ya, kalau temannya sakit, kita doakan temannya. Kita berbuat baik supaya Tuhan Yesus senang, supaya itu sebagai bukti bahwa kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, supaya kita makin inget nih hari ini ceritanya. Nah, ayo sama-sama kita buka dari Mazmur 37 ayat 27a. Ya, papa mamanya bisa bantu adik-adik ya. Kita buka di Mazmur 37 ayat 27a. Nah, ini jadi ayat hafalan kita hari ini ya. Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayo adik-adik di rumah kita ulangin sama-sama. Mazmur 37 ayat 27a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup cerita firman Tuhan. Kita mau berdoa. Ikutin Kak Silvi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mati bagi kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak yang bertobat, yang berubah
Yang dulunya kami nakal, kami mau jadi lebih baik. Tuhan Yesus, tolong berkati dan tuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Bye. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Anak-anak bisa minta tolong orang tua untuk apa Kak Ika? Scan QR code yang tertera di layar atau transfer ke rekening GKI Dasa. Oke, sekarang kita akan memujikan beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Setelah memberikan persembahan, saatnya kita mengucapkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami lewat Papa dan Mama. Biarlah persembahan yang telah kami berikan pada hari ini Tuhan terima dan bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai, selamat pagi. Sekarang waktunya kita untuk buat aktivitas. Nah, hari ini kita akan buat wayang gelas. Untuk alat dan bahannya kita butuh sedotan, gunting, marker, plong-plongan kertas, double tape, gelas. Terus ini bisa diganti dengan foto anak-anak loh. Ini bisa jadi fotonya Sienna, fotonya Meme, fotonya Warren, dan fotonya adik-adik yang lainnya. Lalu kita butuh kertas warna putih. Oke, pertama yang harus kita buat adalah gunting foto adik-adik. Lalu kita bikin gambar tangan. Gambar tangannya seperti ini. Nah, gambar dua tangan. Oke, untuk yang belum bisa gambar bisa minta tolong Mama dan Papa untuk gambar tangannya. Oke, setelah selesai menggambar tangan, kita potong gambar tangannya. Setelah itu kita butuh 3 sedotan. Terus kita satukan sedotannya. Semua yang ada di atas digabung, disatukan. Terus kita rekatkan. Bisa pakai solasi biasa atau pakai double tape. Nah, setelah direkatkan seperti ini, sekarang kita siapkan yang gelasnya. Untuk gelasnya kita butuh plong-plongan ini untuk lubangin yang sisi-sisinya. Jadi kita butuh 2 sisi untuk tangannya, sebelah sini dan sebelah sini. Kita plong. Setelah itu yang kita butuhkan juga gunting untuk lubangin yang bagian bawahnya. Nah, ini yang bagian bawah harus dilubangin. Oke, setelah selesai dilubangin, kita masukkan sedotannya dari atas seperti ini. Satu yang tengah, sedotan yang tengah ini. Nah, kita ambil, kita masukkan sampai ke bawah seperti ini. Setelah itu yang 2 sisi kanan dan kiri kita
kita potong sedikit. Satunya juga potong sedikit. Setelah itu kita masukkan ke lubang yang ada di samping. Oke, satunya juga. Nah, oke. Setelah itu sudah hampir jadi. Setelah itu kita buka perekatnya, double tipnya. Susah ya buka double tipnya. Bentar. Tekan-tekan. Kalau misalnya double tipnya susah untuk dibuka, bisa ditekan-tekan, terus coba lagi. Tekan-tekan supaya dia bisa lekat, bisa lengket. Setelah selesai, dibuka perekatnya, terus kita tempel foto di atas sini. Kita tempel juga tangannya di sini. Satu lagi, jangan sampai terbalik ya, kanan kirinya. Nah, sekarang wayang cupnya sudah jadi. Hai, aku wayang Lydia. Kamu wayang siapa? Hai. Kak Ika, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Berarti tugas kita kalau sudah mendengar firman Tuhan itu harus menceritakan pada siapa aja? pada orang tua, Siapa lagi? teman-teman. Ada lagi biasanya kalau di rumah ada Mbak tuh bisa diceritain juga loh ya. Iya. Sama teman-teman semua. Pokoknya kita tugasnya memberitakan firman Iya, Tuhan. Sekarang kita berdiri, kita nyanyikan Aku ingin mengabarkan Injilnya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Akulah murid Tuhan, melakukan firman-Nya, mengabarkan Injilnya pada teman semua. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Adik-adik, kita sudah hampir selesai sekolah minggunya. Kita akan menutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menemani kami semua dari ibadah awal sampai akhirnya. Tuhan, biarlah apa yang kami pujikan, apa yang kami dengar, biarlah boleh menjadi patokan bagi kehidupan kami. Kami ingin mengabarkan Injilnya, kami ingin mengabarkan sukacita kepada semua orang. Pakailah kami untuk menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.